Kemudian menjadi bahan bagi rekomendasi Komnas HAM untuk dijalankan semua pihak. Saya kira intinya di situ. Sejauh ini bukti-bukti yang sudah dikantongi seperti apa maupun fakta yang? Iya, sejauh ini saya kira bukti yang ada sudah sangat lengkap, begitu. Baik dari sejarah tanahnya, artinya asal-usul tanah yang ada di Besipae ini. Yang kedua kemudian soal legal tanahnya, begitu. Terus juga pihak-pihak yang kemudian ada di tanah itu, gitu. Artinya di bidang tanah itu. Yang ini kan dari 6.000, 3.780 hektar, siapa saja yang kemudian memang terkait dengan tanah tersebut. Itu yang tadi poinnya. Terus yang lain adalah begini, kami juga saya kira sudah menindaklanjuti beberapa hal misalnya, atau mengklarifikasi misalnya dengan sekolah. Karena kemarin ada informasi, ada yang diskorsing begitu, ada yang dikeluarkan bahkan. Kita juga sudah, saya kemarin komunikasi dengan asisten 1 sudah komunikasi dengan SMK negeri ya, pihak sekolah, iya. Dan kemudian dari pihak sekolah bilang tidak ada skorsing, tidak ada dikeluarkan. Saya kira itu poin yang akan dipegang oleh Komnas HAM. Termasuk juga tadi saya menyampaikan kepada teman-teman yang 37 KK itu, untuk kemudian poin penting saya kira untuk sama-sama menjaga situasi supaya damai, tidak ada yang kemudian melanggar hukum dan yang lain sebagainya. Saya kira kita menghormati hak mereka yang sedang berjuang, tapi mereka juga saya kira ada koridor yang harus dipatuhi bersama, yaitu koridor hukum. Dan yang terakhir saya kira nanti Komnas HAM setelah dari sini akan memberikan rekomendasi untuk kepada Pemprov NTT, kepada kepolisian maupun kepada masyarakat maupun juga BPN, karena ini kaitannya dengan status tanahnya, sejarah tanahnya. Saya sudah komunikasi dengan salah satu pejabat di BPN kemarin, Pak Julius Talok, karena yang mereka di bidang dia gitu. Nah, kita ada komunikasi nanti bagaimana penyelesaiannya. Saya kira itu. Ini terkait isu diskriminasi terhadap masyarakat itu sejauh ini benar menurut Komnas HAM? Begini, tentu saja begini. Teman-teman yang 37 KK itu merasa memang ada diskriminasi, gitu. Dan saya kira belum juga bisa disimpulkan seperti itu. Dalam pengertian saya harus ngecek lagi. Tadi kan sudah ada, bagaimana juga ada statement dari masyarakat yang lain. Nah, itu yang kemudian saya harus konfirmasi. Tetapi saya memegang tadi komitmen dari Pemprov bahwa mereka semua adalah warga NTT yang harus juga dilindungi, dipenuhi, kemudian juga dihormati hak-haknya. Saya pegang statement itu. Gitu. Berapa lama nanti ada di Besipae? Saya setelah ini pulang ke Kupang, gitu, karena saya kira saya sudah dari hari Senin begitu sudah mengumpulkan bukti-bukti, fakta-fakta terkait dengan kasus ini. Iya. Rekomendasinya kira-kira kapan keluar? Kami usahakan minggu depan keluar supaya tentu saja nanti jadi dasar Pemprov NTT untuk segera menyelesaikan kasus ini. Begitu. Ya. Bapak Soni, terkait dengan kunjungan dari Saya pamit dulu ya, Pak Soni. Bagaimana tanggapannya? Pemerintah Provinsi NTT sangat menghargai kehadiran Komnas HAM. Dengan demikian, Komnas HAM bisa mengetahui sejelas-jelasnya status tanah dan juga apapun yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi di Besipae. Prinsip dari pemerintah provinsi adalah bahwa penyelesaian oleh Komnas HAM berjalan, program pemerintah pun harus tetap berjalan. Karena tujuan program pemerintah adalah untuk kesejahteraan rakyat. Karena itu kami akan tetap menjalankan program pemberdayaan ekonomi masyarakat desa di 5 desa ini. Termasuk juga terhadap rakyat kami 37 kali.